berdiri di puncak dunia. Seorang CEO muda dengan tatapan sedingin es yang dikenal karena kesempurnaannya. Namun, dalam semalam, menara gading yang ia bangun hancur berkeping-keping. Bukan oleh pasar yang kejam, melainkan oleh tangan sahabatnya sendiri, Kang Min Sok. Surat pemecatan dan laporan palsu tergeletak di meja mahagoninya. Bukti pengkhianatan yang merenggut segalanya. Hujan mengguyur kota saat Ji-hun melangkah keluar dari gedung yang tak lagi miliknya. Kemewahan berganti dengan kesunyian yang mencekam. Di sebuah gang sempit, ia menatap bayangannya di genangan air. Seorang pria yang kehilangan jabatan, kekayaan, dan harga dirinya. Tawaran bantuan terakhir dari Min Sok hanyalah penghinaan yang membakar sisa-sisa kewarasannya. Kehilangan segalanya terasa lebih menyakitkan daripada kematian itu sendiri. Ji-hun, yang dulunya adalah definisi kesuksesan, kini hanya bisa berjalan menyusuri jalanan Seoul yang basah. Setiap tetesan hujan seolah mencuci habis sisa-sisa kejayaannya. Jasnya yang kusut dan berat karena air adalah metafora sempurna untuk kehidupannya yang berantakan. Ia bukan lagi CEO yang dikagumi, melainkan hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Kesepian yang menusuk tulang menelan setiap langkahnya. Orang-orang berlalu lalang, tak menyadari tragedi yang sedang ia pikul. Seolah ia adalah hantu di tengah keramaian. Setiap tikungan jalan membawa kembali kenangan pahit. Tawa Min Sok, janji-janji persahabatan, mimpi-mimpi yang pernah mereka bangun bersama. Kini, semua itu hanya menjadi belati yang menusuk lebih dalam. Ia berhenti di depan sebuah toko elektronik, menatap kosong ke layar televisi yang menampilkan berita bisnis. Nama perusahaannya disebut, tapi dengan CEO baru, Kang Min Sok, berdiri dengan senyum kemenangan yang menghantui. Pemandangan itu bagai bara api yang membakar jiwanya, mengubah kesedihan menjadi kemarahan yang membara. Ji-hun mengepalkan tangannya kuat-kuat, buku jarinya memutih. Rasa sakit yang membanjiri dirinya kini mengkristal menjadi tekad baja. Ia menengadahkan kepala, membiarkan hujan membasuh wajahnya, seolah-olah membersihkan kelemahan terakhirnya. Tatapannya kini bukan lagi kosong, melainkan penuh dengan api pemberontakan. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur begitu saja. Malam itu, di tengah badai, Ji-hun bersumpah, ia akan kembali, lebih kuat, dan akan membalaskan dendamnya. Demi bertahan hidup, Ji-hun yang dulunya seorang CEO, kini mengenakan seragam biru sederhana, menjadi seorang tukang bersih-bersih. Pagi-pagi buta, ia menyusuri lorong-lorong kantor kecil, membawa pil mop dan ember. Tangannya yang dulu terbiasa menandatangani kontrak jutaan dolar, kini memegang sapu. Setiap sapuan adalah pengingat betapa jauhnya ia jatuh. Ia menundukkan kepala, menghindari tatapan, terutama dari para pegawai yang dulu ia remehkan, yang kini menjadi atasannya. Sebuah ironi pahit yang mengiris harga dirinya. Di sela-sela pekerjaannya, Ji-hun seringkali mendengar bisik-bisik. Bukankah itu mantan CEO Hapcorp? Dia benar-benar hancur. Ya, bisikan-bisikan itu, seperti jarum ais yang menusuk. Ia melihat dirinya di cermin kamar mandi, bukan lagi sosok yang berkuasa, melainkan seorang pria dengan tatapan lelah dan harapan yang tipis. Rasa malu dan marah bergejolak di dalam dirinya. Namun ia tetap melanjutkan pekerjaannya, karena setiap butir keringat adalah langkah kecil untuk bertahan hidup dan merencanakan pembalasan. Namun, kerendahan ini bukanlah akhir baginya. Setiap tatapan meremehkan, setiap bisikan sinis, setiap tetesan keringat di pelipisnya adalah bahan bakar yang membakar api di dalam dirinya. Malam hari, setelah pekerjaannya selesai, Ji-hun duduk di bangku taman kota, mengeluarkan sebuah buku catatan kecil. Di dalamnya, ia mulai menuliskan strategi, menganalisis pasar, dan mengumpulkan informasi tentang Min Sok. Seragam tukang bersih-bersih mungkin merendahkannya di siang hari, tapi di malam hari, ia adalah ahli strategi yang tak terlihat, menenun jaring pembalasan dendamnya dengan sabar. Suatu sore, saat Ji-hun sedang membersihkan ruang kerja yang sepi, ia bertemu dengan Su-jin, seorang karyawati muda yang masih bersemangat, meskipun sering diremehkan oleh rekan kerjanya. Su-jin, dengan tumpukan dokumen di tangannya, secara tidak sengaja menjatuhkan salah satunya tepat di depan Ji-hun. Saat Ji-hun membungkuk untuk mengambilnya, mata mereka bertemu.
Bukan tatapan jijik atau meremehkan seperti yang sering ia terima, melainkan tatapan penasaran. Seolah Sujin melihat lebih dari sekadar seragam biru yang ia kenakan. Sujin tersenyum tipis, meminta maaf karena kecerobohannya. Ia melihat Jihun bukan sebagai tukang bersih-bersih biasa, melainkan seseorang yang menyimpan luka, sebuah rahasia yang tersembunyi. Di balik tatapan matanya yang tajam namun penuh kesedihan, Anda tidak terlihat seperti tukang bersih-bersih biasa, ujar Sujin pelan, mengusik dinding pertahanan yang telah Jihun bangun. Jihun hanya membalasnya dengan anggukan kecil. Hatinya berdesir, merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Pengakuan. Percakapan singkat itu meninggalkan kesan mendalam bagi Jihun. Di tengah dunia yang telah menganggapnya tidak terlihat, ada seseorang yang mampu menembus permukaan. Sujin, dengan kepolosan dan kepekaannya, telah menanamkan benih harapan di hati Jihun. Mungkin, di balik pekerjaan rendah ini, ada kesempatan untuk menemukan sekutu. Seseorang yang bisa membantunya merajut kembali masa depan. Dan yang lebih penting, membalaskan dendamnya. Sebuah aliansi tak terduga mungkin akan segera terbentuk. Malam hari, setelah jam kantor, Jihun masih membersihkan meja-meja yang kosong. Tak disangka, Sujin masih berada di mejanya, sibuk dengan pekerjaannya. Mereka memulai percakapan sederhana tentang mimpi, tentang kesulitan pekerjaan, dan tentang harapan. Jihun yang biasanya pendiam, perlahan mulai membuka diri. Sujin berbagi cerita tentang mimpinya menjadi seorang desainer. Meskipun sering diremehkan, ada kesamaan dalam perjuangan mereka. Sebuah benang merah yang tak terlihat menghubungkan keduanya. Jihun, yang selama ini hanya fokus pada balas dendam dan kepahitan masa lalu, menemukan dirinya mendengarkan cerita Sujin dengan saksama. Sujin, dengan semangatnya yang gigih meskipun dalam keterbatasan, mengingatkannya pada dirinya sendiri sebelum semua kehancuran itu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, hati Jihun merasakan kehangatan. Sujin adalah cahaya kecil yang menembus kegelapan hatinya, bukan sebagai kekasih, melainkan sebagai seorang teman, atau mungkin sekutu yang tak terduga. Sujin tidak tahu siapa Jihun sebenarnya, dan Jihun tidak menceritakan detail pahitnya. Namun, dari percakapan itu, Jihun menemukan motivasi baru. Ia menyadari bahwa membalas dendam saja tidak cukup. Ia harus membangun kembali, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang seperti Sujin, yang berjuang di tengah sistem yang tidak adil. Sebuah rencana yang lebih besar mulai terbentuk di benaknya, melibatkan bukan hanya kehancuran Min Seok, tetapi juga penciptaan sesuatu yang lebih baik. Hari-hari Jihun sebagai tukang bersih-bersih terus berjalan. Setiap lantai yang ia pel, setiap meja yang ia bersihkan, setiap kaca jendela yang ia lap hingga berkilau, bukan lagi sekadar pekerjaan rendahan. Bagi Jihun, setiap gerakan kini menjadi sebuah meditasi. Dalam kesunyian dini hari atau larut malam, ia merenungkan kehidupannya yang lalu, kesombongan, ketidaksabaran, dan betapa ia meremehkan setiap detail. Kini, ia belajar menghargai setiap kerja keras yang tak terlihat, bahkan dari pekerjaan yang paling sederhana sekalipun. Dulu, ia terobsesi dengan angka besar dan pencapaian spektakuler. Kini, kepuasan datang dari melihat noda yang hilang dari lantai, atau pantulan sempurna di permukaan kaca. Ia melihat para pekerja kantoran sibuk dengan kesibukan mereka, dan ia mengingat dirinya yang dulu. Perbedaan antara Jihun yang lama dan Jihun yang sekarang bukan hanya pada status, tetapi pada kedalaman pengertian. Ia mulai memahami bahwa nilai sebuah pekerjaan tidak terletak pada gelarnya, melainkan pada ketulusan dan usaha yang dicurahkan. Pengalaman ini menjadi fondasi penting bagi kebangkitan sejatinya. Kerendahan hati yang ia peroleh, kesabaran yang ia latih, dan pemahaman tentang nilai kerja keras yang tak terlihat, semuanya akan menjadi senjata rahasia. Ia tahu bahwa untuk membangun kembali kerajaannya, ia tidak hanya membutuhkan kecerdasan dan ambisi, tetapi juga integritas dan apresiasi terhadap setiap individu. Di balik seragam biru itu, Jihun tumbuh, mempersiapkan diri untuk pertempuran yang lebih besar, dengan jiwa yang jauh lebih kaya dari sebelumnya. Melalui hari-harinya sebagai tukang bersih-bersih, Jihun mulai menyadari sebuah kebenaran fundamental.
Kebesaran bukanlah soal jabatan tinggi, kekayaan melimpah, atau kekuasaan yang absolut. Kebesaran sejati terletak pada kerendahan hati untuk melayani, untuk melakukan yang terbaik dalam peran apapun, dan untuk memberikan nilai bagi orang lain. Ia telah melihat betapa banyak orang besar yang sebenarnya kecil dalam jiwa, dan betapa banyak orang kecil yang memiliki hati yang besar. Transformasi ini bukan hanya tentang dendam, tapi tentang menemukan kembali esensi dirinya. Shujin, yang sering berpapasan dengannya, menjadi saksi bisu transformasi ini. Ia melihat perubahan dalam tatapan mata Ji-hun, dari kepedihan menjadi ketenangan, dari muram menjadi tekad yang membara. Shujin, dengan kepekaannya, bisa merasakan aura baru yang terpancar dari Ji-hun. Ia tidak lagi melihat seorang tukang bersih-bersih yang pasrah, melainkan seseorang yang sedang menempa dirinya, mengumpulkan kekuatan dari setiap kesulitan. Ada rasa hormat yang tumbuh di hati Shujin terhadap pria misterius ini. Ji-hun belajar bahwa pemimpin sejati adalah pelayan pertama. Untuk bisa memimpin dengan efektif, ia harus memahami setiap aspek pekerjaan, dari yang paling dasar hingga yang paling kompleks. Pengalaman ini memberinya perspektif yang tak ternilai. Sebuah keuntungan yang tidak dimiliki Min Sok. Ia bukan lagi sekadar pembalas dendam. Ia adalah pembangun. Seseorang yang akan menciptakan sesuatu yang lebih besar dari abu kehancuran. Dan Shujin, tanpa ia sadari, akan menjadi bagian integral dari perjalanan tersebut. Tak lama setelah Ji-hun menemukan jati dirinya yang baru, kabar buruk datang. Perusahaan lamanya, warisan keluarganya, sedang menghadapi krisis besar. Kepemimpinan Min Sok yang korup dan serakah telah membawa perusahaan ke ambang kehancuran. Saham anjlok, investor menarik diri, dan karyawan mulai kehilangan kepercayaan. Badai ini, ironisnya, adalah bagian dari rencana Ji-hun. Namun kehancuran perusahaan yang ia cintai tetaplah menyakitkan. Ia tahu, inilah saatnya untuk kembali. Dewan direksi yang panik, setelah kehabisan akal, akhirnya memutuskan untuk memanggil kembali satu-satunya orang yang mungkin bisa menyelamatkan kapal yang hampir tenggelam. Ji-hun. Mereka menghubunginya melalui jaringan lama, terkejut saat mengetahui keberadaannya yang rendah hati. Namun, mereka tidak punya pilihan. Ji-hun menerima panggilan itu bukan dengan keangkuhan, melainkan dengan ketenangan seorang pemimpin yang telah belajar banyak. Ia tahu bahwa ini bukan lagi tentang membalas dendam semata, melainkan tentang menyelamatkan warisan dan masa depan banyak orang. Ketika Ji-hun melangkah kembali ke perusahaan, ia bukan lagi CEO arogan yang dulu, melainkan seorang pemimpin dengan hati. Pengalamannya di dasar telah mengubahnya. Ia menyapa setiap karyawan, dari front office hingga cleaning service, dengan senyum tulus dan penghargaan. Ia berbicara dengan suara yang tenang namun tegas, menjanjikan transparansi dan keadilan. Shujin, yang melihatnya dari jauh, merasakan gelombang harapan baru menyebar di seluruh gedung. Sebuah era baru telah dimulai, dipimpin oleh seorang pria yang pernah jatuh, namun bangkit dengan kebijaksanaan dan kerendahan hati. Ji-hun memulai restrukturisasi perusahaan dengan pendekatan yang sama sekali berbeda dari Min Sok. Ia tidak memecat massal atau memangkas tanpa pertimbangan. Sebaliknya, ia mengadakan sesi terbuka dengan karyawan, mendengarkan keluhan dan ide-ide mereka. Dengan dukungan Shujin yang kini menjadi tangan kanannya, membantu dalam komunikasi dan mengimplementasikan ide-ide baru. Mereka mulai membangun kembali kepercayaan. Ji-hun membuktikan bahwa pengalaman sebagai tukang bersih-bersih memberinya pemahaman mendalam tentang setiap sudut operasi perusahaan, dari lantai paling bawah hingga ruang rapat eksekutif. Perjalanan itu tidak mudah. Ada tantangan dari para direksi lama yang masih terbiasa dengan cara-cara korup, dan juga dari pesaing yang mencoba mengambil keuntungan. Namun, Ji-hun, dengan kebijaksanaan barunya, menghadapi semuanya dengan tenang. Ia membuat keputusan-keputusan strategis yang didasari bukan hanya oleh keuntungan finansial, tetapi juga oleh kesejahteraan karyawan dan keberlanjutan perusahaan. Setiap kemenangan kecil, mulai dari meningkatkan moral karyawan, hingga mendapatkan kembali kontrak penting, dirayakan bersama. Shujin melihatnya bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi sebagai mentor dan inspirasi. Pada akhirnya, Ji-hun membuktikan bahwa jatuh bukanlah akhir,
melainkan awal kebangkitan. Ia tidak hanya menyelamatkan perusahaan dari kehancuran, tetapi juga mengubahnya menjadi tempat kerja yang lebih etis, transparan, dan berpusat pada manusia. Min Sok akhirnya menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Namun Ji-hoon tidak lagi merasakan kepuasan dari balas dendam. Kepuasan sejatinya datang dari melihat perusahaan dan karyawannya berkembang di bawah kepemimpinannya. Ji-hoon, sang mantan tukang bersih-bersih, kini adalah pemimpin yang sejati. Dan Soo-jin adalah rekan seperjuangannya, bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. Tahun-tahun berlalu, dan perusahaan yang dulu diambang kehancuran kini berdiri kokoh, lebih kuat dan lebih manusiawi dari sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Ji-hoon yang didukung penuh oleh Soo-jin, perusahaan telah menjadi contoh bagaimana sebuah bisnis bisa sukses tanpa mengorbankan integritas dan kesejahteraan karyawan. Setiap keputusan strategis selalu didasari oleh pelajaran berharga dari keterpurukan Ji-hoon, bahwa cinta, kerendahan hati, dan keberanian bukanlah kelemahan, melainkan fondasi sejati dari kebesaran. Kerjasama mereka di kantor telah berkembang menjadi ikatan yang lebih dalam. Soo-jin, yang selalu berada di sisi Ji-hoon, mendukungnya di masa-masa sulit dan merayakan setiap kemenangan, telah menjadi lebih dari sekadar rekan kerja. Ia adalah belahan jiwa, seseorang yang memahami Ji-hoon lebih dari siapapun, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Melalui setiap tantangan dan keberhasilan, mereka telah mengukir masa depan bukan hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk diri mereka sendiri. Suatu malam, setelah mencapai kesepakatan bisnis yang monumental yang menjamin masa depan perusahaan untuk dekade mendatang, mereka berdiri di balkon penthouse Ji-hoon, memandang gemerlap kota di bawah. Rasa syukur, cinta, dan kebanggaan membanjiri hati mereka. Di tengah keheningan malam yang syahdu, Ji-hoon menatap Soo-jin dengan mata penuh kasih. Tanpa kata, mereka tahu bahwa mereka telah menemukan lebih dari sekadar kesuksesan bisnis. Mereka telah menemukan kebahagiaan sejati. Ji-hoon mendekat dan bibir mereka bertemu dalam ciuman mesra. Ciuman yang melambangkan kemenangan atas masa lalu, janji masa depan, dan fondasi cinta yang tak tergoyahkan.